Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pagi hari ini mari kita belajar tema 3, subtema 3, tugasku sebagai umat beragama. Sebelum belajar, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama agar ilmunya bermanfaat dan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perhatikan, Bu Guru akan menjelaskan satu persatu. Nah, coba kita mulai ya. Nah, yang pertama yang kita pelajari adalah mengenal nilai pecahan uang. Kita belajar bertukar uang baik dengan cara pengelompokan atau kesetaraan uang, atau kita menukar barang dengan harganya. Nah, berikutnya nih, ini yang namanya kesetaraan uang atau pengelompokan uang. Di sini ada beberapa contoh yang Bu Guru jelaskan. Nah, kalian bisa melihat di layarnya. Yang pertama itu ada 4 keping ratusan, sehingga nominalnya berarti 400 rupiah. Nah, kesetaraan uang atau pengelompokan uang bisa kita tukarkan dengan 2 keping 200-an. Contoh yang kedua, ada 3 keping 200-an, itu berarti totalnya ada 600 rupiah. Jika ditukarkan dengan kepingan yang lain, kita bisa menggunakan 1 keping 500-an dan 1 keping 100-an. Ini nominalnya sama, yaitu 600 rupiah. Kemudian contoh yang ketiga, ada 3 keping 100-an. Jika kita tukarkan dengan koin yang lain, anak-anak, ini bisa kita tukarkan dengan 1 keping 200-an dan 1 keping 100-an. Selanjutnya contoh yang lain lagi, yaitu 1 keping 500-an dan 1 keping 200-an, nilainya itu 700. Jika kita tukarkan dengan kelompok mata uang atau kepingan yang lain, kita bisa tukarkan dengan 3 keping 200-an dan 1 keping 100-an. Perlu diingat bahwa jenis uang itu ada 2 yang berlaku di Indonesia, yaitu uang logam dan uang kertas. Berikutnya, nah, tadi sudah disampaikan Bu Guru bahwa selain kesetaraan uang, kita juga belajar menukar uang dengan barang. Jika kita membeli sesuatu barang, tentunya ada harganya. Nah, kita akan belajar harga, dan kita membayarnya dengan uang yang kita punya. Bu Guru mempunyai 4 contoh gambar barang. Yang pertama itu pisang goreng, yang kedua es teh, yang ketiga es jeruk, dan yang keempat buku. Masing-masing benda ada harganya. Anak-anak bisa dilihat di layar ya. Itu pisang gorengnya 500 per piece-nya atau per potongnya. Kemudian ada 1.000 rupiah untuk es tehnya, dan 2.000 rupiah untuk es jeruk, serta 3.000 untuk bukunya. Dari contoh ini kita bisa mempelajari sesuatu yang perlu kita ketahui tentang menukar uang dengan barang. Nah, ini di sini menukar uangnya kita menggunakan 2 jenis uang, yaitu koin dan uang kertas. Anak-anak bisa melihatnya dari slide tadi. Kita tukarkan dengan
barang dan uang. Nah, yang pertama tadi pisang goreng itu harganya 500. Di sini gambar yang cocok, gambar uang ya yang cocok untuk harga 500 yaitu 2 keping 200-an dan 1 keping 100-an. Kemudian yang kedua yaitu es jeruk. Es jeruk tadi harganya 1000. Jadi 1000. Kemudian es tehnya, es jeruknya 2000 ya anak-anak, es jeruknya 2000, es tehnya yang 1000 dan bukunya 3000. Nah, es jeruknya 2000 kita bisa tukarkan dengan 2 lembar 1000-an. Kemudian es tehnya 1000 kita bisa menukar dengan atau membelinya dengan 2 keping 500-an. Kemudian bukunya tadi 3000. Di situ gambar yang cocok atau yang sesuai yaitu 1 lembar uang 1000-an dan 1 lembar uang 2000-an. Nah, dari tadi ya, dari gambar ini kita bisa mempelajari sesuatu. Nah, di sini kita akan belajar dari harga yang paling murah, harga yang paling mahal, serta mengurutkan barang. Yang pertama, harga barang yang paling murah, karena di sini barang, jadi yang kita tulis nama barangnya, yaitu pisang goreng. Kemudian harga barang yang paling mahal itu buku. Kemudian yang nomor 3, urutan barang dari yang termurah. Ingat di sini barang. Jadi yang kita tulis juga nama barangnya, yaitu pisang goreng, es teh, es jeruk, dan buku. Jika kita disuruh mengurutkan dari harga yang termahal, tinggal kita balik saja dari yang termurah tadi. Jadi ada buku, es teh, buku, es jeruk, es teh, dan pisang goreng. Itu jika barang. Jika nanti kalian menjumpai misalnya soal atau latihan disuruh mengurutkan harga, ya harga berarti yang ditulis adalah angkanya. Tetapi jika mengurutkan barang, maka yang ditulis adalah barangnya. Nah, selanjutnya di sini juga kita belajar beberapa permainan yang menggunakan gerak dasar melempar dan menangkap. Di sini Bu Guru contohkan permainan bola tangan. Nah, ada yang melempar dan ada yang menangkap. Itulah gerak dasarnya. Kemudian gerak dasar yang lain lagi yaitu melempar, menangkap, dan memukul. Di sini Bu Guru memberikan contoh gerak dasar rounders. Hampir sama dengan kasti ya. Gerak dasarnya hampir sama, yaitu melempar, menangkap, dan memukul. Nah, itu tentang gerak dasar yang kita bisa praktekkan di rumah boleh, atau besok kalau kita sudah berangkat sekolah, ini bisa dipraktekkan di sekolah. Berikutnya, nah ini tugasku sebagai umat beragama. Anak-anak, di Indonesia itu bermacam-macam agama. Yang ada itu ada 6. Tetapi meskipun kita berbeda agama atau berbeda suku bangsa, kita harus tetap mengutamakan yang namanya menghormati agama lain. Bagaimana caranya? Nah, tuh di sini Bu Guru berikan contoh. Jika terjadi bencana alam, maka kita harus membudayakan tolong menolong, meskipun itu berbeda agama, suku, kulit, dan lain sebagainya. Mari kita selalu budayakan tolong menolong. Kemudian di sekolah biasanya ada teman yang berbeda agama. Kita harus tetap membudayakan rukun, ya, agar hidup menjadi nyaman. Nah, selain budaya tolong menolong, budaya rukun, kita juga budaya gotong royong.
biasanya di sekitar rumah kita ada tetangga atau teman sebaya yang berbeda agama. Kita harus tetap menjalankan gotong royong. Contohnya ketika kita melakukan kerja bakti, ya. Nah, ada juga nih, ini perilaku yang sangat baik, yaitu menjenguk teman yang sakit serta mendoakan agar cepat sembuh. Ini adalah hal-hal atau perilaku yang baik yang harus kita lakukan, harus kita laksanakan sehingga terjadi kerukunan antar umat beragama. Bu Guru juga sedikit menyampaikan, yaitu mengenal agama yang ada di Indonesia. Agama yang diakui oleh negara Indonesia itu ada 6, ya, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Anak-anak bisa dilihat di layar nih, tempat ibadahnya sudah saya tuliskan juga. Islam masjid, Kristen Katolik gereja, Hindu pura, Buddha wihara, dan Konghucu kelenteng. Hari raya di sini Bu Gati hanya menuliskan satu-satu, tetapi sebenarnya itu banyak sekali hari raya dari tiap agama yang diperingati. Kalian bisa lihat, pelajari. Kemudian salam. Nah, di sini salam, jika kita belajar salam secara umum ya anak-anak, maksudnya umum itu untuk seluruh masyarakat Indonesia, kita biasa menggunakan selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Di sini yang kita bahas adalah salam menurut agama. Nah, kalau Islam assalamualaikum, kemudian Kristen Katolik salam, Hindu Om Swastiastu, kemudian Buddha Namo Buddhaya, dan Konghucu Wede Dong Tian. Nah, ini kita perlu ketahui sehingga kita bisa menghormati agama lain tanpa mengejek atau menghinanya. Itu tentang tema 3, subtema 3. Anak-anakku, di sini Bu Guru selalu berpesan, selalu wanti-wanti kepada kalian bahwa untuk saat ini kita harus selalu menjaga kesehatan. Dengan cara bagaimana? Pasti kalian sudah hafal. Nah, selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hidup bersih, hidup sehat. Nah, itu harus selalu kita jaga agar kita terhindar dari virus yang sedang melanda di negara kita, dan kita selalu berdoa semoga virusnya segera berakhir atau hilang sehingga kalian bisa pergi ke sekolah tatap muka dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Nah, kiranya cukup sekian dari Bu Guru. Terima kasih sekali atas perhatian kalian semua. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi untuk pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.